Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai hukum benda. Saya sendiri, Halil Anugrah Febrianto. Dengan saya Lilia Uli Arum. Saya Mawar Diva Cantika Vilasari. Hukum benda. Pengertian. Menurut Profesor Sudiman Karto Hadiprojo, hukum benda ialah semua kaidah hukum yang hak-hak apakah yang didapatkan pada orang dalam hubungannya dengan orang lain, tertentu dan tidak tertentu, serta mempunyai nilai uang. Kemudian ada sistem hukum benda. Sistem pengaturan hukum benda bersifat tertutup, artinya orang yang tidak bisa atau tidak dapat mengadakan hak-hak kebendaan baru selain yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Macam-macam benda menurut Profesor Subekti. Benda dapat dibagi atas beberapa macam, yaitu yang pertama, benda dapat diganti, contoh uang, dan benda yang tidak dapat diganti, contoh seekor kuda. Yang kedua, benda yang dapat diperdagangkan dan benda yang tidak dapat diperdagangkan, contoh jalan-jalanan dan lapangan umum. Ketiga, benda yang dapat dibagi, contoh beras, dan benda yang tidak dapat dibagi, contoh seekor kuda. Yang keempat, benda yang bergerak, contoh perabot rumah, dan yang tidak dapat bergerak, contoh tanah. Sistem pengaturan hukum benda. Sistem pengaturan hukum benda bersifat tertutup, artinya orang yang tidak bisa atau tidak dapat mengadakan hak-hak kebendaan baru selain yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Jadi hanya dapat mengadakan hak kebendaan terbatas yang sudah ditetapkan dalam undang-undang saja. Kemudian pengertian benda. Menurut pasal 499 KUH Perdata, benda ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Sedangkan yang dimaksud benda dalam arti ilmu hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hukum dan barang-barang yang dapat menjadi milik serta hak setiap orang yang dilindungi oleh hukum. Dasar hukum benda. Benda dalam hukum perdata diatur dalam buku 2 BW. Pengaturan tentang hukum benda dalam buku 2 BW ini mempergunakan sistem tertutup, yang artinya orang tidak boleh menggunakan atau mengadakan hak-hak kebendaan selain dari yang telah diatur dalam undang-undang ini. Selain itu, hukum benda bersifat memaksa. Artinya harus dipatuhin, tidak boleh disimpangi, termasuk membuat peraturan baru yang menyimpang dari yang telah ditetapkan. Pertama, ada hak kebendaan merupakan hak yang mutlak. Artinya dapat dipertahankan oleh siapapun. Tidak hanya rekan sekelompok saja, namun juga ada pihak-pihak lain yang terkait di dalamnya. Yang kedua, hak kebendaan mempunyai Zachtgevolg, yang artinya hak mengikuti. Maksudnya hak kebendaan melekat pada benda di tangan siapapun benda tersebut berada. Sehingga jika benda berpindah tangan, yang bersangkutan akan pula terkena untuk menjaga dan bertanggung jawab atas benda tersebut. Yang ketiga, ada hak kebendaan berlaku asas prioritas, di mana kelahiran hak kebendaan yang lebih dulu memegang peranan penting akan diprioritaskan. Yang keempat, ada hak kebendaan mempunyai droit de préférence, yang artinya hak terlebih dahulu, mengacu pada hal pelunasan di mana pihak yang memiliki hak kebendaan harus didahulukan. Yang kelima, hak kebendaan memiliki gugat kebendaan yang apabila terdapat gangguan atas haknya, maka seseorang dapat menuntut kembali, menggugat untuk menghilangkan hambatan atas haknya, dan menggugat untuk memulihkan keadaan yang kacau seperti sedia kala. Asas-asas hak kebendaan. Yang pertama, ada asas sistem tertutup, yaitu hak kebendaan bersifat limitatif yang terbatas hanya pada undang-undang, sehingga hak-hak baru tidak diperkenankan. Yang kedua, ada asas hak mengikuti, yaitu hak kebendaan mengikuti kepada tangan siapapun benda tersebut berada. Yang ketiga, asas publisitas, yaitu memberikan pengumuman kepada masyarakat mengenai status kepemilikan melalui pendaftaran secara resmi. Yang keempat, ada asas spesialitas, yaitu menunjukkan secara detail wujud nyata dari hak kepemilikan kepada lembaga. Detail membuat bentuk, batas, letak, dan luas benda.
Yang kelima ada asas totalitas, di mana seorang pemilik menguasai benda dari berbagai bagian. Misalnya, seseorang yang memiliki rumah, maka bagian-bagian dari rumah itu secara total adalah miliknya, seperti jendela, pintu, kusen, dan lain-lainnya. Yang keenam ada asas pelekatan lahir dari asas totalitas, di mana suatu benda dan bagian-bagiannya menjadi satu dengan benda pokok. Yang ketujuh ada pemisahan horizontal, yaitu penganutan asas hukum adat. Yang ke-8 ada asas dapat diserahkan, yaitu hak kepemilikan mengandung wewenang untuk menyerahkan benda. Yang ke-9 ada asas perlindungan bagi pihak yang beriktikat baik untuk menyerahkan hak kebendaan, meskipun pihak tersebut tidak memiliki kewenangan. Klasifikasi jenis benda. Penyerahan benda berwujud dilakukan dengan penyerahan secara nyata dari tangan ke tangan. Kalau penyerahan benda tidak berwujud dilakukan dengan balik nama. Benda bergerak menurut sifatnya adalah benda yang dapat dipindahkan. Terdapat dalam pasal 509 KUH Perdata, misalnya kursi, meja, dan buku. Benda bergerak karena ketentuan undang-undang adalah hak yang melekat pada benda bergerak. Terdapat dalam pasal 511 KUH Perdata, misalnya hak pakai dan saham. Untuk benda tidak bergerak menurut sifatnya adalah benda-benda yang tidak dapat dipindah-pindahkan, misalnya tanah dan segala apa yang melekat di atasnya, seperti gedung dan pepohonan. Benda dipakai habis, perjanjian yang objeknya benda dipakai habis, apabila dibatalkan akan mengalami kesulitan dalam pemulihan pada keadaan semula. Penyelesaiannya adalah harus digantikan dengan benda lain yang sejenis atau senilai, contohnya roti dan kayu bakar. Benda dipakai tidak habis, yang objeknya benda tidak dipakai habis apabila dibatalkan, tidak begitu mengalami kesulitan pada pemulihan dalam keadaan semula, karena bendanya masih ada dan dapat diserahkan kembali. Contohnya, jual beli televisi, kendaraan, dan perhiasan. Keempat, benda sudah ada dan benda akan ada. Benda sudah ada dan benda akan ada, arti penting klasifikasi ini terletak pada pembebanan sebagai jaminan utang, atau pada pelaksanaan perjanjian. Benda sudah ada dapat dijadikan jaminan utang, dan perjanjian yang objeknya benda akan ada dapat menjadi batal apabila pemenuhannya itu tidak mungkin dilaksanakan sama sekali. Yang kelima, benda dalam perdagangan dan luar perdagangan terletak pada penyerahan atau pemindah tanganan karena jual beli atau karena pewarisan. Benda dalam perdagangan dapat dijual belikan dengan bebas dan dapat diwariskan kepada ahli waris. Sedangkan benda luar perdagangan tidak dapat diperjualbelikan dan tidak diwariskan kepada ahli waris. Contohnya masjid, gereja, dan jalan raya. Benda selundupan dan narkotika tidak dapat diperjualbelikan atau tidak dapat diwariskan karena tujuan peruntukannya, misalnya benda untuk wakaf. Tujuan yang dilarang, undang-undang misalnya narkotika, dan yang bertentangan dengan ketertiban umum, misalnya perdagangan manusia dan hal yang berbau pornografi. Benda dapat dibagi, prestasi dapat dilakukan secara sebagian demi sebagian. Misalnya 1 ton beras dapat dibagi tanpa mengubah arti dan sifat beras. Benda tidak dapat dibagi, dalam perjanjian yang objeknya benda tidak dapat dibagi, pemenuhan prestasi tidak mungkin dapat dilakukan sebagian demi sebagian, tetapi harus secara utuh. Misalnya seekor sapi untuk membajak sawah. Tidak dapat dibagi menjadi separuh sekarang dan separuh kemudian. Yang ketujuh, benda terdaftar dan tidak terdaftar. Benda terdaftar dapat dibuktikan dengan tanda pendaftaran atau sertifikat atas nama pemiliknya, sehingga mudah dikontrol pemiliknya, pengaruhnya terhadap ketertiban umum, kewajiban pemiliknya untuk membayar pajak, dan kewajiban masyarakat untuk menghormati hak milik orang lain. Contoh, motor, tanah, dan hak milik intelektual. Materi ini kami buat dari beberapa sumber. Yang pertama, Google Scholar, makalah hukum benda oleh Ladi Hidayatullah. Yang kedua, blog Rinda Faradila. Dan yang ketiga, blog Ardi Armandanu. Terima kasih.